Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleh-soleha? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Al-Quran yang ke-14. Pertemuan kita hari ini Al-Quran 14 kelas 7, Quran surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-39. Ayatnya kita akan bahas 1 sampai 5. Nanti kita juga akan membahas tentang menyambung huruf hijaiyah. Mari sebelum kita mulai pembelajaran ini kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang bahwa kita nanti akan mampu membaca Quran surat Ad-Duha 1 sampai 5, mampu memahami tajwid yang terdapat dalam surat Ad-Duha, mampu menuliskan lafaz surat Ad-Duha, mampu memahami makna yang terkandung dalam surat Ad-Duha, mampu menghafalkan ayat-ayatnya 1 sampai 5, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yuk kita mulai. Baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Wadduha wan-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Waduha, ya, ini alif lam syamsiyah. Walaili, lai ini hukum mad lain. Idza matobi'i saja. Matobi'i dipanjangin ya nak ya, 2 kutukan. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Khairul laka minal ula. Khairul idgham bila guna. Minal ula. Alif lamnya terdengar dengan jelas. Ini alif lam qamar ya. Wala saufa, sau ini mad lain. Yu'tika mad tabi'i. Rabbuka fatarda. Oke. Kita belajar tentang surat Ad-Duha. Sudah sholat duha kah? Ya. Usahakan ya, hari ini kita sholat duha, jangan sampai lewat sholat duhanya. Oke, selanjutnya kita baca terjemahnya. Wadduha, waktu duha. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah. Nih ya, jam, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memulai dengan waktu duha. Karena Rasulullah pun ketika itu bersedih hati, sudah lama tidak turunnya ayat, maka ketika datangnya surat Ad-Duha ini, maka membuat Rasulullah merasa bahagia, merasa terhibur, karena wahyu berikutnya pun datang.
wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ketika malam telah sunyi, ke dalam keheningan malam berdoa ya, itu mau lebih menambah kehusyuan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini kita bahas kadang dalam kehidupan itu ada kesulitan, ada kemudahan. Senantiasa berganti. Saat ujian luar biasa menimpamu, lalu syaitan membisikkanmu dengan berkata, percuma deh ibadah, hidupmu aja dipersulit begini. Jawablah padanya, ujian itu hak Tuhanku, adapun ibadah itu kewajibanku, dan aku yakin Tuhan tak akan meninggalkanku, dan aku pun tak akan meninggalkannya. Sesuai dengan surat Ad-Duha ini, ayat kedua, Duha wan laili idza sa'a, ayat ketiganya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad, yang membuat Nabi Muhammad waktu itu merasa bersedih. Ayat belum juga datang, sementara orang-orang musyrik sudah mulai mengejek Nabi, bahwa Nabi mulai ditinggalkan Tuhannya. Tapi akhirnya Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha ayat ketiga, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan. Kadang rasa sedih kita ketika menghadapi kehidupan begitu berat, rasanya Allah sudah meninggalkan kita, Allah gak peduli sama kita. Padahal hidup itu memang senantiasa silih berganti. Maka saat ada ujian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Maka kesabaran, wasta'inu bisobri wassalah, maka minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan mohon pertolongan dan dengan kesabaran. Oke. Di ayat selanjutnya, ayat keempatnya, wallal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudhu, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ketika seorang anak dilatih dengan sebuah kebiasaan baik, maka insya Allah ketika besarnya menjadi rutinitas memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik pula. Latihlah perbuatan-perbuatan baik seperti sholat duha dari sekarang, maka insya Allah itu akan menanamkan keimanan untuk kita. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ini pernyataan Allah kepada baginda Nabi, bahwa kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, menjadi bahagia. Yang dilatih dengan dari awal menuju keimanan Allah, maka insya Allah akan melahirkan keteguhan iman dan senantiasa memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Surat Ad-Duha mengungkap keadaan Nabi di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama dari kehidupan di dunia. Sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Pada ayat kelima Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia kepada beliau sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara karunia itu adalah telaga Al-Kautsar yang di kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya minyak misik wangi. Di samping itu Allah memberikan karunia kepada beliau berupa hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah bersabda yang artinya, keluarkan semua umat Nabi Muhammad dari api neraka walau dengan sebirat biji zarah pun. Jadi Rasulullah kehidupannya kemudian pun menjadi lebih baik. Dulu Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan baginda Nabi bertemu dengan teman-teman orang kaya
sehingga kehidupan menjadi lebih baik, banyak yang mencintainya. Bahkan baginda Nabi diberikan Allah keutamaan berupa bisa memberikan syafaat kepada umat. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu menyambung huruf tajwid. Menyambung huruf tajwid ini, yuk kita lihat bagaimana huruf ba ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Ba, ta, ba, ta, dan sa hampir sama ya cara menyambungnya. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung. Bada'a, a ini walaupun di akhir dia tidak bisa disambung. Badaro, za disambung dari belakang tapi dia tidak bisa menyambung ke depan. Baro'a, begitu dengan za dan waw. Wasaba, sa dan ba tadi ya kita lihat di sini huruf-huruf yang bisa disambung, tapi wawunya ini tidak bisa disambung walaupun dia ada di depan. Ketika dia ada di tengah, sawaba, begini dia tidak bisa menyambung lagi ke depan. Taroa, ketika di akhir dia bentuknya pun tetap seperti ini. Dan paham ya, dilihat lagi nanti. Oke, tugasnya tuliskan ayat dan terjemah Quran surat Ad-Duha 1-5. Kirimkan video hafalanmu ke Google Classroom. Bacalah halaman 30 dalam surat dalam buku panduan Al-Qur'anmu. Tugas imlanya silakan tulis ya nak ya dalam bahasa Arab yang baik. Min ajli innallaha. Silakan lihat di halaman 30. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.